bahwa respon lembaga-lembaga keumatan itu sangat penting. Mengapa? Karena lembaga keumatan atau pimpinan umat, ya, pimpinan agama, ya, itu menjadi orang yang jangan sampai pimpinan umat, pimpinan agama, pendeta, ulama dan sebagainya, jangan sampai menjadi orang yang terakhir, ya, yang ditemui oleh penyandang disabilitas. ya. Kalau bisa mereka menjadi orang pertama yang ditemui untuk mengatasi masalah ini. Itu Jumpa lagi bersama Ritson Manyonyo, sahabat disabilitas yang setia mengikuti channel ini. Doa saya para sahabat disabilitas sekalian ada dalam keadaan yang sehat, penuh dengan kegembiraan, sekalipun di sekeliling kita kondisi keadaan masih kurang bersahabat, tetapi kesukacitaan kita tidak boleh hilang karena apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Nah, selamat datang di channel ini. Bagi yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan melakukannya agar YouTube ini, channel ini dapat berkembang dan mendatangkan manfaat yang besar. Selanjutnya di channel ini, sahabat disabilitas, memang disediakan akses untuk disebarkan informasi, motivasi, inspirasi agar masyarakat mendapatkan sumber-sumber yang tepat tentang keberadaan disabilitas baik di dunia, di Asia maupun di Indonesia. Dan pada saat ini Ritson Manyonyo Channel telah kehadiran satu tokoh spesial yang dalam segala kesibukannya dan tidak mudah untuk mendapatkan waktu beliau, namun dalam kerendahan hatinya beliau menyediakan waktunya untuk kita bersama-sama. Kita sapa saja supaya memaksimalkan waktu. Salam jumpa Dr. Alpinus Kamboji. Selamat jumpa Pak Ritson Manyonyo. Terima kasih sudah mengundang saya di channel Ritson Manyonyo. Selamat sehat malam. Pak Dokter? Ya, dan selamat sehat, puji Tuhan. Selamat malam untuk semua pendengar ataupun pemirsa di mana saja berada. Salam. Ya. Sebagai Direktur Rumah Sakit PGI Cikini, saya tahu hari-hari ini kurang lebih beberapa bulan terakhir sangat sibuk dengan kondisi pandemik. Bisa diupdate sedikit tentang itu yang sedang dilakukan dengan hubungannya dengan kaitannya dengan COVID-19. Ya, terima kasih atas kesempatan. Saya memang saat ini menjabat sebagai Direktur Ketua Rumah Sakit PGI Cikini, dan pada saat ini sejak Maret 2020 kami di rumah sakit cukup sibuk dengan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, dan juga sejak Maret itu kami memang penuh dengan berbagai pergumulan untuk mampu menangani, merawat pasien-pasien yang datang ke rumah sakit. Jadi penuh dengan berbagai kegiatan, menyiapkan semua infrastruktur yang ada maupun kebijakan-kebijakan, terutama protokol-protokol kesehatan, pedoman-pedoman untuk mendiagnosa, bagaimana merawat pasien, bagaimana mengobatinya, dan juga protokol kesehatan bagi tenaga medis sendiri. Nah, sampai saat ini kami juga kurang lebih sekitar 800, hampir 900 orang pasien sudah kami rawat di Rumah Sakit PGI Cikini. Dan hampir setiap hari juga untuk kamar-kamar isolasi untuk pasien-pasien COVID-19 itu terisi penuh. Jadi kami menyediakan kamar-kamar untuk 79 orang. Jadi ada 79 tempat tidur yang kami siapkan untuk
saudara-saudara kita yang terinfeksi COVID-19. Wow, terima kasih Pak Dokter, karena kami masyarakat harus apresiasi dan respect terhadap Pak Dokter dan seluruh tim medis, baik yang di RS PGI Cikini dan di seluruh Indonesia, dan juga dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah yang terus berjuang untuk penanganan pandemik ini, sehingga Pak Dokter dan teman-teman di garda terdepan, doa kami sehat, kuat, dan dijauhkan daripada paparan COVID-19. Baik, sahabat disabilitas pasti akan bertanya-tanya, ada urusan apakah Dr. Alpinus Kamboji ini kok bisa hadir di channel ini, padahal channel ini diperuntukkan untuk menginformasikan tentang disabilitas. Sebagai informasi saja bahwa saat ini Dr. Alpinus Kamboji adalah Ketua Kelompok Kerja HIV/AIDS dan disabilitas untuk Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Tidak hanya itu, sahabat disabilitas, beliau juga pernah bekerja di Dewan Gereja Asia, dan sebentar kita akan banyak dengarkan soal itu. Itu sebabnya mengapa beliau hadir di channel ini. Baik, sebelumnya yang pertama-tama ingin saya tanyakan Dr. Alpinus Kamboji, mengapa Anda sangat konsen dan tertarik untuk menjadi aktivis, pegiat, atau praktisi, atau apa saja namanya yang berhubungan dengan disabilitas? Ya, terima kasih. Sebenarnya untuk perhatian saya kepada teman-teman atau kelompok disabilitas itu bisa dikatakan secara tidak bersengaja, tetapi juga bisa dikatakan secara bersengaja. Saya memulai kegiatan saya untuk kepedulian sosial ini dengan keterlibatan saya sejak tahun 92 untuk melakukan penelitian tentang penyakit kelamin dan HIV/AIDS di Surabaya. Dan itu satu penelitian yang cukup besar di Indonesia dengan sampel sekitar 7.000 orang. Ya. Untuk melakukan pemetaan seberapa besar penyakit itu sudah ada di masyarakat Indonesia, khususnya di Surabaya. Ya. Nah, dalam perjalanan waktu saya tersentuh ya dengan aspek-aspek kemanusiaan yang terkait dengan HIV/AIDS, ada diskriminasi, ada stigma, dan itu pula yang menyentuh hati saya berhadapan dengan kenyataan atau fakta bahwa di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah persekutuan gereja, juga ada kelompok yang ya boleh saya katakan termarginalkan, ya, teman-teman disabilitas. Siapa yang harus memperhatikan mereka? Sejak awal juga saya bertanya-tanya dalam hati, kalau saya ke gereja, ya, saya tahu bahwa di tengah komunitas masyarakat Kristen misalnya, kok tidak ada orang tunanetra datang beribadah? Kok tidak ada orang yang yang kursi roda, bisutuli, minta maaf, kursi roda? Kok tidak ada? Di mana mereka? Apa Tuhan menjadi asing bagi mereka? Nah, itu sesuatu yang menyentuh saya, sehingga saya mencoba untuk melalui profesi saya, melalui posisi saya yang ada, coba mulai bersentuhan dengan kelompok penyandang disabilitas atau apapun namanya. Memang terlalu banyak ganti-ganti nama, tetapi kita soalnya kita harus mencari sesuatu istilah yang lebih menyejukkan hati gitu untuk semua. Jadi kadang-kadang istilah disabilitas atau kalau dulu mungkin disebut orang cacat itu kan sangat diskriminatif atau cenderung menstigma, tapi tentu banyak hal dilakukan perubahan-perubahan untuk istilah itu. Tapi itulah yang mendasari saya, sehingga dalam perjalanan waktu sentuhan hati saya, pelayanan saya setidaknya juga menyentuh teman-teman penyandang disabilitas. Dari lahirnya keresahan dalam batin menyaksikan
di ruang-ruang publik, di lembaga-lembaga keumatan, kemudian di fasilitas-fasilitas umum, fasilitas sosial, di daerah kecil, di kota besar yang semestinya juga diisi oleh para penyandang disabilitas, tetapi kelihatannya tidak ada atau masih minim. Kemudian apa yang dilakukan seorang Alpinus Kamboji? Ya, saya kira itulah keresahan yang muncul dalam hati saya, dalam pikiran saya, bahwa apa yang harus saya lakukan. Ya. Nah, tentu secara pribadi bisa saja kita orang memberi respon, ya memberi sedekah misalnya ya, atau memberi perhatian. Tapi saya kira itu apa namanya, tidak strategis. Tidak strategis. Tetapi sebenarnya yang ingin saya perankan adalah bagaimana mendorong supaya orang lain juga terlibat secara masif untuk memperhatikan persoalan ini. Nah, itu sebabnya saya mencoba melalui posisi yang saya emban dalam beberapa posisi di waktu-waktu lalu dan sekarang ini, kita mencoba untuk bagaimana melibatkan diri. Nah, yang pertama secara terstruktur, waktu saya menjadi program koordinator HIV/AIDS untuk United Evangelical Mission di Asia, yang dimana saya membawahi 5 negara, ya, Indonesia, Filipina, Hong Kong, Sri Lanka, dan Cina. Itu kita mulai bersentuhan dengan teman-teman dari komunitas ini, langsung ataupun tidak langsung. Memang secara langsung belum ada program yang terstruktur kita lakukan, tetapi tetapi saya coba mengunjungi beberapa pusat rehabilitasi, misalnya tentang tunanetra atau tunarungu di Sumatera Utara, ya. Oleh ada 2 gereja sana, GBKP dan GKPI. Ya, itu saya sudah bertujuan di sana, mengunjungi mereka, melihat apa yang bisa kita lakukan dengan teman-teman di komunitas itu. Kemudian saya juga dalam posisi saya sebagai ketua YMCA Indonesia, beberapa kali saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan di Malaysia, di Singapura ataupun di Korea yang bersentuhan dengan disabilitas ini. Bahkan ada satu kelompok YMCA di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu mereka melatih teman-teman yang tunarungu gitu ya, untuk bisa menyanyi, untuk bisa melakukan kegiatan yang layaknya dilakukan oleh bukan penyandang disabilitas. Jadi tunarungu juga yang bernyanyi. Mereka juga bernyanyi. Wow. Ya, bermain musik. Nah, itu juga yang karena bisa dilatih juga, mereka bisa bersuara. Dan pada saat saya kira sampai di situ dulu. Mungkin ada pertanyaan lanjut dalam ini selanjutnya, khususnya sesudah saya di Dewan Gereja Asia gitu ya. Selama di UM Asia atau di Dewan Gereja Asia, kan mengunjungi begitu banyak negara dan tentu fokus kepada penyandang disabilitas. Adakah perbandingan perlakuan negara, perlakuan gereja antara satu negara dengan negara yang lain dan spesifik dengan Indonesia? Iya, saya kira kalau boleh saya katakan secara umum, gereja misalnya, respons gereja terhadap penyandang disabilitas memang khususnya di Indonesia itu lebih lambat dibanding dengan beberapa negara lain di Asia. Lebih lambat. Nah, tetapi sekarang sudah banyak gereja juga menyadari bahwa beberapa gereja juga menjadi pelopor sebenarnya di Indonesia. Tapi secara umum belum cukup masif. Sehingga
Ya, sehingga itu sebabnya kalau saya bandingkan misalnya di Malaysia, ya mungkin Singapura yang lebih maju misalnya, atau di Korea yang cukup maju, di Jepang, tetapi juga di Kamboja ataupun di Myanmar, itu Thailand, itu juga mereka sudah mulai melakukan, dan India ya, mulai melakukan bagaimana respon gereja. Yang pertama-tama dilakukan adalah bagaimana gereja itu membuka diri, membuka pintu gereja untuk kehadiran saudara-saudara penyandang disabilitas. Jadi terbuka, jangan ada sekat lagi di antara mereka. Nah, untuk melakukan itu kan perlu juga secara fisik gereja meresponnya. Jadi misalnya tangga gereja, ya. Jadi tangga gereja itu juga harus disediakan bukan tangga lagi terap-terap begitu, tetapi juga yang tidak miring, harus familiar juga dengan kursi roda, familiar juga dengan teman-teman menggunakan tongkat dan sebagainya. Ya, itu respon yang saya lihat maju. Di beberapa negara yang saya lihat yang paling dekat, misalnya di Thailand, di Chiang Mai di mana saya tinggal waktu saya bekerja untuk Dewan Gereja Asia, di satu universitas di sana, Universitas Kristen, mereka menyediakan juga jalan untuk teman-teman yang pengguna kursi roda atau penyandang disabilitas lain, supaya memudahkan mereka untuk menjangkau atau berjalan mobilitas mereka. Juga gereja-gereja sudah mulai melakukan itu, ya, supaya akses orang untuk mencapai fasilitas publik itu tersedia, dan itu harus menjadi gereja itu menjadi pionir. Iya. Harus menjadi pionir. Garda terdepan. Nah, garda terdepan. Nah, sehingga kalau Pak Ritson ingat, kita juga pertama kali untuk Asia juga melakukan ini, melakukan 2 kali seminar yang kita adakan di bawah koordinasi Dewan Gereja Asia pada saat saya masih menjadi program koordinator untuk HIV/AIDS. Jadi saya menganggap bahwa penyandang disabilitas juga sebagai orang yang termarginalkan itu juga harus disapa, ya, harus diberi ruang, harus diberi tempat di pusat gereja, pusat aktivitas gereja, sehingga saya coba mengawali dengan mengajak perwakilan teman-teman dari beberapa negara, lewat gereja-gereja untuk berkumpul di Chiang Mai, membicarakan apa posisi gereja, apa tanggapan gereja, apa fasilitas yang bisa diberikan gereja untuk penyandang disabilitas. Dan semua yang bersuara itu adalah teman-teman disabilitas, agar informasi benar-benar dari usernya. Betul. Saya kira kita begini, saya juga sejak awal untuk HIV/AIDS, kalau kita mau bicara merespon HIV/AIDS, bukan sebaiknya orang-orang yang aktivis atau teman-teman yang terinfeksi HIV/AIDS juga harus berbicara, supaya kuat, supaya orang tahu bahwa marginalisasi terhadap kelompok tertentu ini itu tidak baik, tidak benar. Jadi jangan kita bicarakan orang lain, karena teman-teman yang semata, ya, sesama manusia yang terinfeksi HIV/AIDS juga merasa, kalian jangan bicarakan kami, kamu tidak tahu soal kami. Jadi begitu. Jadi itu sebabnya dalam bicara soal penyandang disabilitas juga kita mengundang teman-teman yang menyandang itu menjadi pembicara utama, supaya mengajar gereja, mengajar orang-orang masyarakat umum bahwa ini loh persoalannya. Jangan sok tahu kamu bicara soal kami. Kami yang harus bicara soal kami supaya kamu tahu, kan gitu. Kebanyakan kebijakan itu kan
top down. Jadi kelihatannya gereja atau lembaga keumatan atau pemerintah kadang-kadang ingin berbuat sesuatu terhadap satu kelompok, kemudian mereka berpikir mereka benar, mereka sudah di jalurnya, tetapi lupa mengajak berbicara orang-orang yang akan disentuh, sehingga kebijakan terdistorsi, tidak sampai dan tidak kena dan tidak tepat sasaran, dan kalau gagal ya yang disalahkan adalah proyeknya, kemudian dibatalkan dan ditidakkan. Nah, dalam kajian-kajian Pak Dokter selama di Dewan Gereja Asia, tantangan terbesar apa? Apakah soal perspektifkah, soal teologikah, soal danakah, soal budayakah, sehingga gereja kelihatannya lamban dalam merespons tentang eksistensi disabilitas ini? Ya, saya kira yang pertama-tama diakui atau tidak diakui, mungkin dari segi aspek pemahaman teologis itu mungkin yang kita merasa, atau kebanyakan orang Kristen merasa mungkin juga diambil dari yang dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baik adanya. Sehingga interpretasi terhadap baik adanya menganggap bahwa manusia juga itu harus baik, harus sempurna, harus utuh. Padahal faktanya kan tidak seperti itu. Saya kira bukan juga soal orang cacat, penyandang disabilitas atau orang yang lahir secara fisik tidak lengkap, ya katakanlah begitu, dengan kebutuhan khusus. Saya kira, saya nggak tahu ya. Tapi kan Tuhan mengajarkan bukan karena dosa orang tuanya dilakukan itu. Ya mungkin Tuhan kan katakan bahwa supaya kemuliaan Allah juga dinyatakan di dalam kehadiran mereka. Jadi jangan kita menganggap, saya kira ada juga aliran teologi yang mengatakan bahwa yang diciptakan Allah itu sempurna. Jadi yang kalau tidak sempurna itu kelas 2, manusia kelas 2. Nah, itu yang salah satu juga hambatan. Nah, yang kedua terkait dengan itu juga, sehingga respon terhadap penyandang disabilitas juga menjadi nomor 2 atau nomor terakhir. Kalau sudah nggak ada lagi ya baru itulah yang diperhatikan. Itu yang menyebabkan ini terhambat. Di sisi lain soal budaya. Nah, karena juga image atau pemikiran kita segala sesuatu harus baik, harus sempurna, yang tidak baik itu selalu disembunyikan. Bobot bibit bebet. Ya, bobot bibit bebet. Jadi kadang di rumah tangga, di dalam keluarga, kalau ada yang anak atau keluarga yang dianggap tidak sempurna, itu disembunyikan. Malah, wah jangan sampai orang tahu. Nah, padahal sekarang ini saya kira Pak Ritson sendiri mengalami itu, bagaimana soal stigma dan stigma terutama itu bisa terjadi bukan hanya orang lain yang melakukan stigma, tetapi muncul juga dari diri sendiri. Pasti. Merasa ini sudah diasingkan, sudah di stigma, diasingkan, sudah merasa terpuruk dan tidak merasa bahwa itu kita ini sesuatu, kita ini seseorang, kita ini ciptaan Tuhan yang punya hak yang sama, punya hak hidup setara dengan orang lain. Nah, saya kira ini budaya ini juga yang menjadikan ketertutupan untuk penanggulangan respon yang baik dan positif terhadap penyandang disabilitas ini menjadi terhambat dan terlambat. Poin pentingnya adalah Pak Dr. Kamboji, bahwa ternyata hanya satu kebijakan yang sederhana bisa mempengaruhi pergerakan untuk penerimaan, pendampingan, rehabilitasi, perlakuan, dan lain sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada para pengambil kebijakan, apakah di gereja, apakah di masjid, atau di pura, di vihara, yang ada kaitannya dengan para pengambil kebijakan dan bersentuhan langsung dengan keumatan? Ya. Terima kasih. Saya kira saya memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan begini, bahwa
respon lembaga-lembaga keumatan itu sangat penting. Mengapa? Karena lembaga keumatan atau pimpinan umat, ya, pimpinan agama, ya, itu menjadi orang yang jangan sampai pimpinan umat, pimpinan agama, pendeta, ulama dan sebagainya, jangan sampai menjadi orang yang terakhir, ya, yang ditemui oleh penyandang disabilitas. Kalau bisa mereka menjadi orang pertama yang ditemui untuk mengatasi masalah ini. Itu sebabnya sehingga respon dari lembaga-lembaga gereja, keumatan lainnya, lembaga keagamaan itu penting untuk memperhatikan ini. Siapa lagi yang akan memperhatikan teman-teman yang termarginalkan kalau bukan mereka, pimpinan umat? Karena pimpinan umat ini, pimpinan agama itu paling didengar, ya. Nah, saya mau katakan begini, di tingkat Dewan Gereja sedunia, itu sudah ada lembaga oikumene yang organisasi yang melakukan perannya untuk sebagai forum untuk teman-teman penyandang disabilitas. Itu di tingkat Dewan Gereja sedunia, ya? Sedunia, ya. Okay. Nah, di tingkat Dewan Gereja Asia, boleh disebut dulu nama organisasinya, Pak Dokter? Apa namanya, World Alliance Ecumenical, saya lupa ini bahasa Inggrisnya, tetapi itu lembaga oikumene untuk penyandang disabilitas. Itu di tingkat dunia. Apakah Ecumenical Disability Advocates Network? Iya, betul. Edan, ya. Edan. Oke. Ya. Nah, untuk di tingkat Asia, saya sudah memulainya dan Pak Ritson juga hadir waktu itu mewakili Indonesia bersama Prof. Irwanto di Chiang Mai dan di Myanmar, supaya kita di Asia juga punya satu forum yang kita harapkan itu namanya AEDAN, ASEAN Ecumenical Disability Network. Di Asia sudah dirintis adanya AEDAN, ya, ASEAN Ecumenical Disability Network. Jadi itu kita sudah rintis untuk di tingkat Asia. Nah, di tingkat nasional, di lingkungan PGI kita sudah membentuk kelompok kerja HIV/AIDS dan disabilitas. Nah, saya kira ini jadi peluang bagi kita semua untuk gereja-gereja di Indonesia untuk melakukan kegiatan bersama. Kalau perlu kita ingin mengadakan satu konsultasi nasional tentang penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di lingkup gereja. Saya kira ini menjadi PR bagi kita di tingkat PGI, dan kita berharap respon gereja-gereja juga yang sudah melakukan upaya-upaya kepedulian kepada penyandang disabilitas akan nyambung, supaya baik di tingkat lokal, di tingkat regional maupun di tingkat nasional itu terjadi, sehingga kita di tingkat regional Asia juga bisa melakukan jejaring bersama sampai di tingkat Dewan Gereja sedunia. Saya kira itu sumbangsi gereja bagi perhatian terhadap penyandang disabilitas. Saya kira demikian, Pak Ritson. Baik, konsepsinya tentu dalam bentuk kebijakan, dan menurut Pak Dr. Albinus Kamboji, kalau selama ini kan di kalangan umat Kristen Katolik itu dikenal ada marturia, diakonia, dan koinonia. Nah, diakonia ini kadang-kadang digunakan untuk gereja-gereja lokal untuk membantu orang-orang yang terpinggirkan, termasuk penyandang disabilitas. Nah, biasanya itu di bulan-bulan Desember, bulan-bulan Pasca, gereja bakti sosial, bawa beras, bawa modal. Saya kira begini. Ini kan konsepsi diakonia tradisional yang Pak Dokter punya ekspektasi ke depan mau kayak apa gereja sebenarnya? Ya, saya kira begini. Kita harus coba memulai sesuatu yang baru.
penyandang disabilitas bukan hanya sekedar direspon secara sebagai perhatian diakonia, karena itu kan seperti tetapi kepedulian kita terhadap penyandang disabilitas, pendekatannya itu harus pendekatan terhadap menggunakan juga kesaksian dan pelayanan, bukan sekedar diakonia, ya. Jadi harus ini satu kesaksian gereja untuk melakukan perhatian terhadap teman-teman penyandang disabilitas, bukan hanya sekedar diakonia. Diakonia artinya memberi sumbangan dan seterusnya, dianggap seperti orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kira tidak begitu, dan tidak ada. Saya yakin teman-teman penyandang disabilitas tidak bermental juga sebagai peminta-minta dikasihani gitu, saya kira. Ya, betul. Ya, harus ada kebanggaan diri, bahwa harus ada bangga, saya ini juga ciptaan Tuhan yang bisa melakukan sesuatu gitu. Yang bisa berguna bagi orang lain gitu ya. Bukan jangan membangun mentalitas minta dikasihani, dipelopori oleh Pak Ritson dan teman-teman Elsafan dan kelompok-kelompok lainnya untuk mengang diri. Manusia di harga diri itu penting kebanggaan untuk saudara-saudara atau teman-teman kita penyandang disabilitas, sehingga mentalitas sebagai orang yang dikasihani tidak muncul, dan juga mendidik orang lain agar memandang teman-teman penyandang disabilitas punya eksistensi dan nilai yang sama dengan orang lain di mata Tuhan. Begitu, Pak. Ya, selama Pak Dokter di Dewan Gereja Asia melihat gereja-gereja di luar di Indonesia, lembaga keumatan Kristiani ini, apakah sudah mulai terbuka memberi peluang dan kesempatan yang sama terhadap komunitas kelompok disabilitas untuk berperan aktif, terlibat apakah sebagai pendeta dan lain sebagainya? Apakah juga sampai di tahap itu untuk teman-teman disabilitas dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing? Ya, saya kira setiap orang ciptaan Tuhan itu punya kelebihan dan keterbatasan. Nah, di beberapa negara, contoh yang paling konkret, misalnya ada kawan kita yang di Sri Lanka. Beliau seorang pendeta, beliau seorang dosen, padahal dia tunanetra. Dr. Stephen. Ya, Stephen. Jadi itu salah satu contoh. Di beberapa negara lain juga ada yang doktor, tapi dia ada yang profesor, juga ada yang menyandang disabilitas sejak lahir, ada yang didapatkan, ya baik karena proses penyakit ataupun karena kecelakaan. Tapi saya kira itu semua punya kelebihan, gitu ya. Jadi ada kelebihan ya sama dengan orang yang tidak menyandang disabilitas juga. Ada yang pinter, ada yang setengah pinter, ada yang biasa-biasa saja. Ya semua punya nilai, punya harga. Saya kira gitu. Jadi sebagai statement saya yang terakhir, bahwa marilah kita membelajarkan diri kita semua untuk menerima setiap orang apa adanya, menerima orang lain apa adanya dengan kelebihan ataupun kekurang mampuan mereka, karena kelebihan kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain, dan kebutuhan kita bisa juga diisi dengan kelebihan orang lain. Atau satu, saya kira demikian, Pak Ritson. Satu pertanyaan lagi, Pak Dokter, apa yang Pak Dokter ingin yakinkan kepada para tokoh-tokoh lembaga keumatan di agama apa saja yang posisinya dapat mengambil kebijakan untuk meyakinkan mereka jangan takut
merekrut atau memberi kesempatan teman-teman disabilitas ini untuk dapat ikut serta berkontribusi di lembaga keumatan ini? Nah, saya kira memang ada apa namanya, semacam stigma yang masih melekat gitu ya, bahwa banyak orang menganggap teman-teman penyandang disabilitas itu memang disable, tidak mampu. Nah, itu yang harus diyakinkan bahwa, makanya saya katakan tadi, setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya juga kelemahan. Jadi hendaklah kita meyakinkan diri bahwa kelebihan orang lain bisa memperlengkapi kita, dan kekurangan orang lain bisa juga kita lengkapi, kita sempurnakan. Nah, oleh karena itu, marilah juga teman-teman disabilitas perlu mempersiapkan diri, meyakinkan diri, menunjukkan diri bahwa eksistensinya itu punya nilai. Ya, saya berharga di mata Tuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Marilah kita sama-sama untuk bergandeng tangan melakukan upaya-upaya kemanusiaan supaya semua nampak bahwa kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Sebagai Ketua Pokja HIV/AIDS dan Disabilitas Persekutuan Gereja Indonesia, dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia pada tanggal 1 Desember dan Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2020, apa yang dilakukan oleh Pokja dan apa yang Bapak bisa sampaikan dalam momentum itu? Ya, terima kasih. Jadi sebagai bagian akhir dari saya ingin sampaikan bahwa kita sedang mempersiapkan satu kegiatan, satu acara pada tanggal 1 Desember 2020, yaitu dengan melakukan satu perayaan dalam rangka Hari AIDS Sedunia 1 Desember dan juga dalam rangka menyambut Hari Disabilitas Sedunia tanggal 3 Desember. Jadi kita akan ada Zoom seminar atau Zoom activity, ada aktivitas, ada ibadah, ada nyanyi, ada pembacaan puisi, ada refleksi, ada kesaksian untuk semua orang supaya kita bisa saling menghargai. Kita mulai dengan satu kegiatan itu dulu supaya kita merasa bahwa kita berharga, siapapun. Nah, sesudah itu baru kita lanjutkan dengan yang lebih strategis. Mungkin kita harapkan tahun ini atau akhir tahun ini bisa ada satu konsultasi nasional khususnya tentang disabilitas. Luar biasa. Sebenarnya. Ya, terima kasih. Ya. Sebenarnya di kepala saya ini masih sangat banyak yang ingin saya konfirmasi, tanyakan karena mendapatkan waktu seorang Dr. Alpinus Kamboji yang juga anak dari Tentena, Kabupaten Poso ini, yang sudah berkarya di tingkat dunia dan kepeduliannya sangat besar terhadap kelompok HIV/AIDS dan juga disabilitas. Mudah-mudahan satu saat bisa jumpa lagi ya Pak Dokter ya. Iya. Ya, terima kasih Pak Ritson atas kesempatan ini dan luar biasa channel ini untuk membangun, ya, membuka mata orang lain bahwa kita semua bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. Selamat dan shalom. Ya, sahabat disabilitas. Sukses selalu Pak Ritson. Ya, sahabat disabilitas. Yayasan El Safanya. Baik. Sahabat disabilitas, demikianlah perbincangan singkat kita bersama tokoh kita, Dr. Alpinus Rante Kamboji, dalam merangkai perspektif baru tentang eksistensi penyandang disabilitas di tingkat Asia dan di Indonesia, terutama dalam ruang lingkup gereja, merespons tentang keberadaan penyandang disabilitas untuk dapat hidup bersama-sama. Kiranya apa yang disampaikan pada tayangan kali ini menambah hasana dan wacana kita, sehingga kerangka berpikir kita akan makin jauh ke depan. Dan statement yang menarik buat saya pada tayangan kali ini adalah
para pengambil kebijakan di lembaga keumatan agama apapun agar terbuka hati dan pikirannya dan mulai membuka diri terhadap penyandang disabilitas. Jadikanlah kelompok ini sebagai mitra, kawan, sahabat untuk saling bisa menguatkan dan mengisi peran-peran kecil yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan mereka. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa sahabat disabilitas like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat berkembang untuk kemanfaatan bagi seluruh penonton dan pendengar kita sekalian. Sambil mengingat pesan Ibu, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, serta selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Saya Ritson Manyonyo, Dr. Alpinus Ranta Kamboji, menyampaikan kepada kita sekalian, salam sehat dan salam disabilitas. Selamat menyambut Hari AIDS Sedunia dan Hari Disabilitas Internasional 2020. Terima kasih, selamat malam.